Ya, gimana Nisa? Oke. Oke, good Nisa. Ya, benar sekali yang dikatakan Nisa tadi bahwa pengertian dari Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkannya melalui malaikat. Siapa malaikat siapa? Ya, malaikat Jibril. Nah, diturunkannya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya umat muslim. Nah, sekarang saya akan merangkumkan pengertian dari Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Jadi, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita sebagai umat muslim. Nah, bisa kita umpamakan Al-Quran itu seperti peta atau map. Ya, tahu kan peta dan map? Nah, waktu saat kapan kita menggunakan peta dan map? Saat kita ingin berpergian dan menuju ke suatu tempat. Pasti kalau kita ingin menuju ke suatu tempat yang belum pernah kita pergi, pasti kita memerlukan map dan peta sebagai petunjuk arah. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran berperan sebagai petunjuk bagi kita umat muslim untuk menuju ke akhirat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran menurut bahasa dan istilah, sekarang kita pindah ke sejarah. Nah, ada yang tahu di kota mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Ya, di kota Mekah. Pada tahun berapa Al-Quran diturunkan? 611 Masehi. Tepatnya di Gua Hiro. Nah, ini kan tempat di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di kota Mekah tahun 611 Masehi, tepatnya di Gua Hiro. Nah, sekarang terakhir kalinya Al-Quran itu diturunkan di kota mana? Di kota Madinah. Pada tahun berapa Al-Quran terakhir kali diturunkan? 633 Masehi. Nah, jadi ini untuk pertama kali Al-Quran diturunkan di kota Mekah pada tahun 611 Masehi, tepatnya di Gua Hiro, dan terakhir kali Al-Quran diturunkan itu di kota Madinah 633 Masehi. Nah, proses pewahyuan Al-Quran ini berjalan selama 22 tahun. Nah, dan itu semua pun tidak terjadi sekaligus gitu. Jadi penurunan pewahyuan Al-Quran itu terjadi secara berangsur-angsur. Nah, ada sebuah cerita ketika terakhir kali Al-Quran ini diturunkan. Jadi untuk ayat yang pertama kali diturunkan itu adalah Quran surah Al-Alaq. Al-Alaq 1-5. Nah, ini adalah surah yang pertama kali diturunkan. Sedangkan surah yang terakhir kali diturunkan yaitu ada Quran surah Al-Maidah.
5. Nah, Quran surah Al-Alaq ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan. Sedangkan ayat yang terakhir kali diturunkan yaitu Quran surah Al-Maidah. Tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali diturunkan itu bukan Quran surah Al-Maidah, melainkan Quran surah Al-Baqarah. Nah, Quran surah Al-Baqarah. Nah, setelah ayat terakhir kali diturunkan, 9 hari kemudian Nabi Muhammad SAW wafat pada Senin 3 Rabiul Awal. Nah, setelah kita mempelajari mengenai pengertian Al-Quran, sejarah Al-Quran, sekarang kita akan membahas Nah, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil jika kita benar-benar mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah kita bisa menemukan hal-hal baru, kemudian kita bisa menambah wawasan baru, dan banyak manfaat yang kita dapat setelah mempelajari Al-Quran tersebut. Nah, Al-Quran ditinjau dari turunannya itu meliputi ayat Makkiyah, dan ayat Madaniyah. Nah, apa itu ayat Makkiyah dan Madaniyah? Ya, ayat Makkiyah adalah ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke kota Madinah. Nah, untuk ayat Makkiyah ini turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Nah, apa-apa saja ayat dari surah Makkiyah? Gimana Sarah? Ada apa saja Sarah? Ya, benar, ada Al-Fatihah. Apalagi? Yusuf, benar. Kemudian ada surat Al-An'am dan lain-lain. Kemudian untuk surat Madaniyah yang termasuk surat Madaniyah itu apa saja? Al-Baqarah, ya benar. Kemudian Al-Imran dan An-Nisa.